Oke guys, jadi kembali lagi bersama Aaron Lisandrio di Crypto Drama Podcast. Nah, di sini udah ada Ruben ya, dia adalah uh, petinggi dari Robot Royal Q. Waduh, kayaknya cuannya udah banyak nih. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Ruben. Amin. Bisa kenalan dulu Ben, Anda siapa ya? Ya, hai guys, salam kenal semua. Nama gue Ruben. Gue lagi main kripto dikit-dikit, belajar sama Master Aaron. Gue sekarang juga lagi main kripto pakai robot, namanya Royal Key. Ya gitu, makasih Ron buat undangannya ke Crypto Drama. Iya Ben. Ruben nih awalnya apa ya nanya-nanya gitu tentang robot. Nah, sedangkan aku kan malah mainnya di spot ya, nggak apa ya yang manual gitu, dan aku juga nggak trading ya. Nah, terus pas Agustus kemarin nanya tentang robot, terus ngajak-ngajakin robot. Habis itu setelah cuan banyak dalam sebulan, dia ini membabi buta ngajakinnya. Itu cuannya banyak banget ya Ben ya. Iya, kemarin di bulan pertama cuma 40%. Thanks God-nya cuma Waduh, 40%. itu kamu berani langsung masuk modal banyak atau kecil-kecilan dulu? Oh enggak, pertamanya masuk modal kecil. Ya, pertamanya masuk 300. 300 itu sekitar 4 komaan. 4 komaan juta. Nah, itu masuk segitu. Terus ternyata dapat 120 lebih. Ya, jadi terus habis itu baru dimasukin lebih besar lagi di situ. Oh, jadi setelah sebulan ya, sekarang udah 2-3 bulan ya, jadi udah terbukti ya bisa di withdraw, bisa diambil cuannya ya. Iya, betul. Diambil cuannya udah berkali-kali, udah lebih dari 10 kali mungkin. Bisa di karena kebutuhan teman-teman. Terus jadinya bisa diputar. Soalnya bisa diputar juga kan buat jadi modal trading lagi. Di robotnya kebetulan ada profit dari bisnis jaringan diambil untuk jadi modal trading lagi. Terus bisa diputar lagi gitu. Ya, nah ini kan lagi heboh robot bodong men di koran-koran tuh kayaknya banyak kasus robot. Aku nggak tahu sih itu robot kripto atau robot forex ya yang lagi banyak kasus ini. Kayaknya robot forex sih Ron. Tapi Robot sebenarnya forex ya. nggak nggak terlalu beda kalau misalnya sebenarnya mereka tuh punya dua karakter yang kebetulan Royal Key ini nggak punya, dan gue sangat senang Ron Apa? karena Royal Key ini tidak punya karakter itu. Yang pertama tuh duitnya dipegang robot atau broker. Ya. Jadi di Royal Key duitnya nggak dipegang sama robot atau broker, dipegangnya sama Binance akun kita sendiri. Yang kedua itu strateginya itu kita tuh memang mengerti mengeksekusi strateginya. Kita tuh membuat strateginya, di mana ya which is kita bisa nyontek atau kita bisa copy trade. Nah, di mana kalau di robot yang biasanya resiko scam-nya tinggi itu ada strateginya tuh di robotnya. Jadi bisa duit hilang tuh di saat trading gitu. Jadi itu yang robot apa dilaporin masa itu karena harganya kripto lagi turun, kan September sempat turun tuh. Karena harga kripto turun atau memang uangnya tuh diambil Ben? Jadi ada dua. Jadi kebetulan ada dua robot yang bikin kasus selama waktu dekat. Robot yang pertama itu ceritanya tiba-tiba itu forex kayaknya. Jadi duitnya tiba-tiba di pump Ron. Terus tiba-tiba habis di pump, tiba-tiba di dump semua, duitnya hilang semua. Jadi yang pertama tuh kasusnya hilangnya justru custom forex ya kayaknya ya. Wah, nggak tahu tuh. Ya, karena terus sama kan kebetulan si pemainnya itu nggak megang andil apa-apa kan. Dia nggak megang strategi, dia nggak milih mau main di mana gitu-gitu. Jadi percayain semuanya ke brokernya atau ke robotnya. Terus tiba-tiba jadi yang kasus pertama tuh duit hilang di tradingnya. Nah, kalau yang kasus yang kedua, memang perusahaannya benar-benar kabur gitu. Perusahaannya tiba-tiba hilang, kantornya didatengin nggak ada sama sekali. Jadi kalau yang itu benar-benar duitnya dibawa kabur, kalau yang kasus kedua. Jadi gue justru seneng banget nih Ron, karena dua kasus ini membuat Royal Key ini jadinya sesuatu yang lebih secure gitu dibanding robot lain.
Ya, dan aku udah nyoba juga kan ini 1 bulan lebih. Memang satu hal nih sebenarnya dia nggak ada cut loss ya, jadi nggak pernah rugi sebenarnya secara hitungan, nggak pernah real loss gitu ya, tapi masih potensial loss itu masih bisa terjadi kalau harga koinnya turun. Dan aku juga dolarnya atau USDT-nya tuh kesimpan di Binance ya, dan sejauh ini aman sih, nggak pernah tiba-tiba diambil uangnya. Jadi kalau menurutku sih ini salah satu robot yang rekomen ya. Ya untungnya Ruben kenalin robotnya yang bener ya. Kalau kenalin robot yang scam, aku mungkin kemarin ikutan lapor itu. Tenang guys, gue juga sama-sama pengguna ya. Jadi Aaron nggak bisa lapor ke gue. Nggak bisa melaporkan gue. Gue sama-sama pengguna, bukan pemilik. Ya. Jadi teman-teman yang belum join robot Royal Q bisa langsung kontak kemana nih? Deskripsi ada di bawah. Langsung bisa kontak ke Aaron. Kode referralnya juga bisa menggunakan kode di bawah. Nanti kodenya Aaron. Nah, kita bantu Ruben bisa cepat jadi V5 ya. Bisa. Amin. Jadi udah Jenderal Robot ya, udah kayak mau terbang ke Mars kayaknya. Amin. Ya, sama-sama. Ya itu menurutku malah dari jaringannya tuh dapat komisinya besar banget ya, dibanding kalau masa kita nggak perlu trading juga kita dapat komisinya besar banget ya. Betul, kalau teman-teman memang suka berbagi, teman-teman suka kayak sharing, teman-teman ya suka ngelihat orang lain juga profit, teman-teman bisa banget profitnya dari situ juga. Karena gue juga dapetin profitnya tuh mirip-mirip kayak profit trading gue. Gue dapet 800 selama 2 bulan. Jadi itu udah kayak berapa tuh ya? 10 juta sendiri dari main bisnis jaringannya aja. Dimana kalau di atasnya gue kebetulan dapatnya tuh 5 juta sendiri per hari. Gua 5 jutanya per bulan. Nah gitu. Jadi nanti kita bareng-bareng kalau teman-teman memang tertarik bisa bareng-bareng untuk dapetin juga yang sama. Gila, Ruben nanti Desember beli iPhone 3 biji kayaknya. nanti dipajang jadi giveaway-nya di Crypto Drama. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga gitu. Kalau aku ini sebenarnya di kripto atau di saham itu nggak trading kan. Aku mainnya hold ya atau investasi. Nah, kalau trading pun itu juga swing aja yang dalam jangka 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah, ini makanya aku tuh nyoba robot ini biar bisa seolah-olah ikutan orang-orang trading gitu. Kan robot ini scalping ya, jadi dia akan ngambil keuntungan minimal 1% gitu ya. Dia akan saat harga koinnya turun 1% atau 5% dia akan beli lagi. Jadi kita tinggal tidur juga dapat uang gitu. Nah, sedangkan waktu kita bisa untuk yang lain, misalnya cari tambahan kerjaan yang lain gitu, atau hobi, atau misalnya kayak aku nih sekarang nih lagi ngikutin initial coin offering ya di baby banana. Nah, karena ada baby swap ada juga Ben, jadi koin-koin baby ini banyak banget gitu, ada baby Shiba Inu lah, baby mereka tuh satu keluarga nggak, Ron? Enggak, beda. Keluarga baby. Ya, itu aku juga ngelihat gitu, ngetik baby kok banyak banget gitu, dan ternyata ya nggak tahu ini kalau baby banana tuh katanya memang ada beneran pisang yang namanya baby banana, nggak tahu juga itu pisang jenis apa tuh. Nah, ini yang bikin tokennya kan orang Amsterdam ya, dan ada 10 orang satu timnya ya, beda-beda lah negaranya, tapi yang pembuatnya nih namanya Robert, maksudnya yang pemimpinnya lah namanya Robert, dia
bikin baby banana ini. Nah, kita coba mau pelajari lah gitu. Ini prospeknya gimana? Oh iya betul, ini menarik banget. Jadi teman-teman juga ini kemarin kebetulan gue itu sedikit dikasih tahu sama Aaron tentang adanya namanya ICO ya. Nanti Aaron mungkin jelasin lebih detail. Nah begitu. Initial Coin Offering. Betul, Initial Coin Offering. Nah begitu gue mau coba ikut. Kata Aaron jam 7 kemarin Aaron ya. Jam 7 ya, jam 7 malam. Jam 7 standby. Jam 7 gue udah standby, gue udah pulang kerja jauh lebih cepat. Terus habis itu serius itu Ben? Iya, serius, mantap. Terus habis itu waktu udah di depan laptop kan ada step by stepnya ngikutin dia kalau nggak salah gathering buat berapa Ron ya koin yang mau dijual sama dia? 250 juta. 250 juta koin, di mana satu koinnya itu $1 ya, kalau nggak salah. Enggak, murah Ben, $1 udah 0,00792. Oke, jadi setara semuanya dengan duit 198.000 dolar. $198.000. Ya. $198.000 hanya dalam waktu 5 menit langsung nggak bisa ikutan. Cuman terlambat pencet button doang. Bayangin teman-teman. Sebenarnya kita nggak terlambat Ben. Itu orang banyak yang mencet kan, mungkin ribuan orang mencet. Jadi itu kayak delay. Nah, terus kan kita mungkin refresh dan sebagainya, terus kesempatan udah habis gitu, tiba-tiba selesai. Iya. Mungkin dengan komputer yang speed internetnya paling cepat itulah yang menang kemarin. Jadi teman-teman ya project ini sih harusnya bagus ya Ron ya, makanya Ron percaya. Ya. Nah kamu sendiri sebelumnya pernah ikut di tempat lain nggak? Soalnya gini Ben, kalau di Koala ini aku juga baru pertama ya. Ini kan ICO keempatnya Koala. Nah, ya dan aku baru pertama ikut karena sebelum-sebelumnya seperti di PancakeSwap, di AppSwap, di Binance itu nggak cepet-cepetan. Gitu. Nah, yang ini kok sistemnya beda, aku juga kaget. Iya. Benar-benar. Aduh. Nanti mungkin itu juga bisa dijelasin tuh Ron, ada dua sistem yang berbeda di ICO. Mungkin dia pengen ini Ben cepat dapat duitnya dan ternyata hampir $200.000 itu cepet banget ke kumpulnya. Coba dibuka $1 juta tuh, siapa tahu semua orang bisa dapet. Tapi mungkin strategi marketing juga kali Ron ya. Jadi kayak ngerasa koin ini demand-nya tinggi banget nih gitu. Kan satu orang di maksimal $5.000 ya. Nah itu aja cuma berapa 100 orang Ben itu yang bisa join. Iya, kalau semuanya punya $2.000 ya, 100 orang udah habis itu. Iya sih. Gila bandarnya. Aduh. Ya, bandarnya salah satunya bernama Aaron Lisandrio, teman-teman. Ya aku udah nyiapin 2.000 tapi nggak dapet, gimana dong? Jadi kalau aku kemarin ikutnya private sale. Nah, itu aku ikut dari bulan September kan. Itu jadi waktu itu sebenarnya di grup AppSwap. Nah, itu ada bandar-bandarnya AppSwap yang ya punya uang banyak lah gitu. Nah, mereka ini tiba-tiba kayak maksudnya mereka ini punya grup satu lagi namanya grup Golden Banana Club ya. Jadi ada token banana, ada token Genana. Nah, si token Genana ini ada grupnya sendiri, ya isinya yang tadi bandar-bandar itu. Nah, di dalam grup itu terus itulah muncul tiba-tiba kayak siapa yang mau daftar gitu. Nah, ternyata 100 orang doang lah. Aku iseng-iseng aja nih project apa sih gitu. Tipu-tipu gak sih, kan aku nggak tahu ya gitu. Nah, terus dah masuk, kepilih ternyata sebagai salah satu 100. Kupikir kan kayak udah 90-an orang join, ternyata baru dikit, dan waktu itu baru kayak
entah 50 atau 60 gitu. Masih Oke. awal-awal aku baru masuk ke grupnya itu. Nah, terus kan di ini kan disuruh masing-masing ngumpulin 2 BNB. Nah, itu aku juga takut nih, ini bener gak nih gitu. Kalau 2 BNB kan waktu itu lumayan $800 kan. Sedangkan aku Iya. kalau koin-koin micin gitu nggak Nggak pernah berani. banyak ya. Nah, akhirnya tuh terus patungan sama temen yang lain gitu. Patungan sama temen yang lain, aku cuma kayak $500 lah gitu. Nah, ada yang lain lah yang Nutupin. nambokin. Ya, nambokin. Nah, terus soalnya satu lagi Ben, jadi aslinya tuh mau launching tuh akhir September. Nah, nggak tahu kenapa, kayaknya gara-gara ini deh apa, Bitcoin down, terus banyak berita negatif, ada berita apa itu yang dari Cina tuh Evergrande gitu kan, terus berita-berita negatif lainnya, jadinya Dimundurin. kayaknya dimundurin terus wah ini nggak jelas ya udah. Udahlah, anggap aja uang hilang. Ternyata beneran launching kemarin tanggal berapa, 21. Iya. Nah, Ternyata itu beneran asal ada usulnya. ICO-nya. Jadi kayaknya kalau kamu nextnya ada private sale atau ada yang gitu, nanti kamu pajak lah. Teman-teman bayangin ya, ada grupnya itu isinya bandar-bandar, dan Aaron ada di grup itu. Berarti kalau kesimpulannya Aaron itu bandar sebenarnya. Nah, Terus habis itu, aja. ini grupnya tuh sebenarnya grup terbuka nggak sih, Ron? Semua orang tuh bisa masuk. Kalau yang Golden Banana tuh bisa masuk. Kalau yang Genana itu? Ya itu Banana. Oh, itu bisa. Kalau yang apa yang tadi sebelumnya? Yang AppSwap itu umum juga. Oh, berarti ini sebenarnya grupnya tuh umum sebenarnya ya? Ya, grupnya umum. Cuma di dalam grup yang Golden Umum. Banana tadi ada apa namanya, kayak aku nggak tahu sih awalnya. Jadi si Robert ini kan kayak buka apa namanya, nge-share sesuatu artikel lah, artikel atau nge-share link gitu, nih kalau mau daftar di sini gitu. Nah, ternyata yang ikut bandar-bandarnya juga gitu. Kalau maksudnya ada mereka ya aku berani. Selain itu juga aku diajakin temanku ya gitu. Kalau nggak ada temennya nggak berani. Biar sama-sama boncos lah kalau ini ngobrol. Aduh, ngajak-ngajak ya. Cuan ngajak-ngajak, Amro ngajak-ngajak juga. Iya, untung ngajak-ngajak, boncos ngajak-ngajak juga. Coba Ron, kita coba lihat lebih detail lagi tentang si ICO. Nah, mungkin lebih ke share screen ya. Oke, share screen. Lebih ke definisi dulu Ron, coba. Private sale itu apa, ICO itu apa? Ya, jadi pertamanya kan tadi aku ikut grup tuh. Nah, di dalam grup itu sebenarnya bisa disebut 100 atau berapa orang investor pertama gitu. Nah, di investor awal-awal ini ngumpulin dana kan tadi. Nah, kemungkinan dananya itu mau dibuat untuk operasional pembuatan si token ini gitu. Selain juga mungkin developernya keluar modal juga ya, atau nyari dana dari investor sebelumnya mungkin aja gitu. Nah, jadi sebelum ada si ICO di Koala DeFi ini, yang investor pertama itu udah bayar duluan, jadi kita pasti dapat. Sedangkan kalau di ICO itu cepet-cepetan dan rebutan gitu. Misalnya di AppSwap atau di Binance itu rata-rata dapatnya cuma 3%, 5% Ben dari modal. Jadi kamu kalau masukin $2.000 gitu, kamu paling dapatnya berapa, $60 gitu bentuk tokennya. Dikit kan dapatnya. Nah, sedangkan kalau ikut private sale ya kita bisa 100% dari jatah kita itu. Misalnya di jatah satu orang 2 BNB atau saat itu $800 ya, kita dapat $800 gitu, lumayan. Nah, setelah itu bisa beli lagi sih. Di ICO lagi, jadi bisa dua-duanya ya? Ya, di ICO terus setelah launching juga bisa beli lagi.
Betul. Tergantung nanti sisi si koinnya ini bisa dipercaya atau enggak berarti Ron ya. Nah, jadi itu pertanyaan lanjutnya Ron. Gimana cara lu tahu kalau kira-kira koin ini tuh dipercaya? Nah, jadi kan pasti waktu ini kita ngomongnya waktu ICO ya, karena kan hampir semua orang mungkin lebih bisa ikutnya di ICO gitu. Jangan kalau private sale nih ya nggak tahu juga gitu ya. Tiba-tiba ada kesempatan aja, ya. Ya, tapi pasti white paper itu dibagiin juga waktu waktu awal-awal gitu, dan selain itu juga si developer ini siapa gitu, pemimpinnya siapa juga kita juga perlu tahu ya itu kalau di private sale kan. Nah sebenarnya kalau di ICO sama juga Ben, kita perlu tahu juga developernya siapa, tapi minimal dia ini udah ada keniatan untuk launching gitu. Sedangkan kalau private sale tadi kan bisa aja setelah kita kirim data bagian kita terus dia kabur kan bisa juga. Oh iya benar-benar. Biasanya berarti dengan adanya tim itu jadi jauh lebih bisa dipercaya ya Ron ya. At least kalaupun kabur ada orangnya gitu ya. Maksudnya gitu nggak sih? Terus sama kadang-kadang ada juga loh Ron yang kalau gue lihat mukanya tuh kayaknya kalau gue lihat di Baby Banana timnya tuh gambar-gambarnya juga nggak di-share di websitenya kali Ron ya. Bener nggak sih gue? Nah, kalau developer itu ya biasanya kalau decentralized finance itu mereka nggak ngeluarin foto mereka. Jadi anonymous Ben gitu. Karena mereka takut dikejar sama polisi. Sedangkan, ada sisi itunya juga ya. Karena kan kalau decentralized finance kan hubungannya sama ya finance kan, namanya juga finance itu, ada likuiditas, ada istilahnya lending gitu, ada savings kan. Nah seperti misalnya di ekosistem Ethereum kan ada Uniswap. Uniswap ini paling besarnya decentralized finance di antara semua token ya. Nah dia ini lagi diusut sama SEC atau OJK-nya Amerika. Oke. Tapi kan dia anonymous kan si developernya, jadi mau gimana itunya, menangkapnya gimana nggak tahu. Tapi coba deh Ron, kan misalnya contohnya di app atau di Koala ini kan ada si Robert tadi kan. Si Robertnya kan muncul di Telegram ya kan dia ya. Berarti identitasnya kita nggak tahu Ben. Apa sorry? Identitasnya kan kita nggak tahu. Oh, apakah namanya beneran Robert atau enggak juga kita sebenarnya nggak tahu juga ya. Apakah dia di Belanda atau enggak? Ya kita nggak tahu. Oke. Coba lanjut Ron. Ya, jadi minimal tuh aman lah kalau kita ikut kalau developernya sudah berniat listing dan udah sampai muncul blognya gitu di Twitter dan di tempat lain-lain. Kemudian ini juga si Baby Banana ini disupport langsung sama AppSwap juga gitu. Kenyataannya saat listing tadi pagi langsung kita bisa staking di AppSwap. Jadi kita staking Genana dapat Baby Banana. Oke. Ini juga ada pertanyaan sedikit Ron. Kalau misalnya sebenarnya nggak sembarangan token bisa staking di mana-mana kan? Nggak tiba-tiba lu bisa staking di Pancake, lu tiba-tiba di AppSwap gitu-gitu, lu nggak bisa tiba-tiba staking atau bisa? Nah itu kan ada istilahnya formulir pengajuan Ben. Nah mereka ini harus partnership, jadi harus temenan lah gitu. Kalau salah satu tandanya decentralized finance yang bagus itu partnershipnya banyak. Oke, masuk akal. Jadi dia mau temenan sama yang lain, misalnya di PancakeSwap kita bisa dapat tokennya Baby Banana gitu, terus di Baby Banana kita bisa dapat tokennya Cake gitu. Tapi masalahnya sih ini kan Baby Banana ini kalau aku lihat-lihat ya itu bukan decentralized finance sih, dia lebih ke NFT Ben.
Oke, NFT-nya itu dijelaskan di video dengan Bang Sandro. Jadi teman-teman bisa lihat di videonya Aaron dengan Bang Sandro. Ya, kalau ini kita langsung advance saja NFT gitu ya. Ya, tiba-tiba teman-teman Nah, ngerti. Kalau belum ngerti, di stop dulu, di pause, nonton dulu video sebelumnya, baru balik lagi. oke. Jadi kalau secara garis besarnya ya, dia ini jualan NFT. Nah, ini contoh-contohnya ya, NFT-nya. Jadi kalau kita punya NFT dan kita punya tokennya Baby Banana, kita tuh bisa dapat reward gitu. Oke. Jadi kita nggak perlu staking si tokennya, tapi tokennya diem aja di wallet, tapi kita harus punya NFT-nya ya, nanti kita dapat apa tadi, dapat rewardnya gitu. Nah, Oke. ini NFT-nya tuh macam-macam Ben, jadi kalau dilihat ada di sini ya. Nah, itu kalau lihat NFT-nya tuh jenisnya banyak banget dan masing-masing tuh fungsinya beda-beda gitu. Ada yang diskon refleks tuh misalnya aku transfer tokennya gitu. Nah, itu aku kena pajak lah istilahnya, tax. Tuh, nah ada yang NFT fungsinya untuk mendiskon pajak itu, ada yang NFT tujuannya menambah rewardnya, persennya misalnya nambah 20%. Terus ada NFT yang misalnya ini yang Midas ini, dia fungsinya untuk mengubah reward yang kita dapat itu biasanya kan dalam banana apa baby banana gitu, kita bisa nanti dapatnya golden banana. Oh, kalau kita kita punya si Midas itu. Ya, Midas nih, aku tadi juga udah beli Ben, ini murah sih 0,1 BNB doang. Oh, jadi Nah, jadi oh nanti dijelasin ya Ron ya. Jadi lu di ekosistemnya dia lu punya apa aja, nanti tolong sekalian dijelasin. nah ini contohnya ya, kita bisa ke websitenya. Ini babybanana.finance. Terus kita klik ini menu ya. Terus ke NFT. Nah, kita ke store. Di store inilah yang aku jelasin tadi ya, macam-macam ya NFT-nya. Jadi ada chessboard, spaceship. Nah, ini harganya Macam-macam. ini aku beli di App King Midas. Dia harga 0,1 BNB. Nih, fungsinya dia mengubah banana reward. Jadi hadiahnya tuh banana ya, kalau kita punya token baby banana. Nah, mengubah rewardnya itu jadi genana. Jadi kita nggak dapat banana tapi dapatnya genana dan menambah 2% rewardnya gitu, bonus. Nah, ini contoh yang lain Ben nih. Ini cuma 5 Ben nih, kalau kamu mau beli Ben, harganya 2,5 BNB. Oh, dia ada availability per masing-masingnya ya? Ya, ini suara. Jadi ada yang ini Ben, yang dia 10.000. Ini apa ya, banyak banget gitu. Ini bebas sih orang mau beli apa enggak. Ya, tapi kalau yang penting-penting nih biasanya yang ini nih, yang harganya mahal-mahal ini. Tapi di sini tingkatannya nggak ditulis ya. Misalnya dia tier 4, tier 5 nggak ditulis. Tapi ada Ben di dokumen lain ada sih itunya. Tiernya dia tingkatan berapa. Nah, ini semakin tinggi harganya dia tingkatannya paling tinggi. Ini kalau nggak salah tier 4 mungkin ya, tier 4. Tier itu menandakan apa, Ron? Tingkatan tadi. Jadi kalau makin tinggi tingkatannya, biasanya tuh bonus-bonusnya lebih tinggi. Gitu. Dan misalnya nih, ini Suara dibanding Selma ya. Ini kan harganya lebih mahal Suara. Nah, ini dia rewardnya 15%, yang Selma 10%. Terus tiketnya, lotrenya dapat 4, yang ini dapat 3. Jadi tadi ya, selain dia bonus reward, selain diskon pajaknya, ini ada juga lotre tiket. Nah, biasanya di decentralized finance tuh ada semacam kayak gini Ben, yang lotre-lotre gini. Nah, ini kalau kita punya 4 free lotre tiket ya, kita bisa kesempatan menangnya lebih tinggi. Oke, kebayang.
Nah ini coba kita lihat-lihat ini ya. Jadi gambar-gambarnya menurutku bagus sih ya dibanding NFT lain yang DeFi itu banyak kotak-kotak gitu, pixel-pixel. Iya Jelas. benar, banyak pixel. Ya ini lumayan lah. Ron, Nah itu ini ada Igor nih, ini salah satu bandarnya men. Entah oh jutaan dolar lah dia uang dia di sini. Dia diabadikan jadi NFT. oke. Terus, nah ini, jadi tadi waktu sebelum kita ngobrol tuh aku niatnya mau beli NFT Ben. Cuma agak keburu, ya udah nanti aja belinya. Ini soalnya tinggal satu nih, siapa tahu. Ya udah beli Ron sekarang. Ya nanti aja. Nah ini dia karena kerjasama dengan Koala. Nah ini dia ada nih apa Koala, Oke. NFT Koala gitu. Dia mengubah rewardnya jadi Liptus. Ini tokennya Koala. Oke. Nah ada AppSpare. Banyak sih jenis-jenisnya. Nah kenapa banyak ya? Karena ini kan tier 1 misalnya ada berapa ya? 10 jenis atau berapa jenis gitu ya. Nah masing-masing itu ininya beda-beda Ben. Apa bonusnya? Ya jadi ada yang lebih banyak bonus di pajak, ada yang lebih banyak bonus di reward, ada yang lebih banyak bonus di lotre. Pada akhirnya nanti si NFT-nya yang kalau di Baby Banana ini buat main game atau buat bonus-bonusnya tadi? Kayaknya bukan main game sih. Kalau kuliahnya ini paling lotre aja. Oke. Enggak yang teks ini tadi Ben yang reflect itu yang kalau aku transfer ke kamu, aku kena 5% kalau nggak salah. Ini tuh buat itu ya Ron, buat app swap-nya atau dia tuh di tax diskon dari mana? Dari app swap? Enggak, teksnya memang dari ininya Baby Banana. Oh, oke. Karena tadi aku udah nyoba Ben, waktu beli $500 gitu ya Baby Banana. Terus pas aku lihat, loh kok yang datang nggak sama gitu. Kemana nih ini sisanya? Apa harganya naik gitu kan? Aku liatin ininya transaksinya. Ya ternyata itu ada, aku kenanya 3,5%. Nah kenapa nggak 5%? Karena yang NFT punya aku ya itu mendiskon berapa berarti 40% ya? Ya mendiskon 40% Ben. Oke. 30% diskon 30%. Jadi singkatnya kalau di Baby Banana ini Aaron megang Baby Banananya dan megang si NFT-nya berarti ya. Oke. Coba lanjut lagi Ron. Kita kan ini kan udah ya ngelihat kira-kira ini ada NFT-nya. Nah, kenapa di awal juga salah satunya lu yakin dengan ICO ini? Tadi udah ada tim, terus ternyata ini juga ada kegunaannya. Terus apa lagi nih Ron? Nah, kalau aku lihat ya ini memang sejauh ini aku belum pernah lihat sistem apa ya istilahnya, sistem staking kayak gini ya, seolah-olah ya. Itu kita dapat airdrop dari apa namanya token gitu kan. Kita punya token, kita dapat token gitu. Nah, ini dia juga bisa macam-macam Ben, jadi airdropnya tuh nggak cuma yang tadi, mungkin aja di masa depan akan muncul airdrop lainnya baru ya, misalnya mengubah reward kita jadi BNB gitu. Ya jadi konsepnya sebenarnya sama kayak staking, cuma kita nggak perlu masuk ke website untuk klik stakingnya itu gitu. Iya. Ini konsep yang gue juga jarang dengar ya Ron ya. Karena biasanya lo harus dengan sendirinya sadar kalau lo mau staking atau lo mau farming atau lo mau pooling gitu kan. Kalau ini lo cuman hold dia di wallet lo, dia bisa ngasilin. Iya betul. Dan kalau dari roadmap ya, nah jadi salah satu yang perlu kita lihat juga Ben atau cek itu saat kita mau tahu ini koin ini bagus apa enggak, ya lihat roadmapnya bagus apa enggak, fiturnya bagus apa enggak, terus developernya seperti apa.
terus komunitasnya atau backingannya siapa gitu, itu juga penting sih. Coba singkatnya kalau dari sisi developernya, di sini gimana, Ron? Menurut lo oke berarti ya? Menurutku oke sih gitu. Dia sebenarnya kalau si Robertnya tadi tuh dia datang dari aneh juga sebenarnya ceritanya. Itu bisa lihat di ini sih di blognya ini ya. Di bagian ini ada apa diskusinya atau tanya jawab gitu dari si Robertnya. Ini kocak juga nih. Nah, dia ditanyain di sini Ben, mungkin kamu belum baca ya. Nah, mana ya? Nah, ini dia kena damage Ben. Jadi dia uangnya hilang karena flash loan attack, itu dihack ya ini. Ini nggak nulis apa sih, entah AppRocket atau Pancake Bunny atau apa gitu. Jadi dia uang 4 bulannya hilang, habis itu dia ngubah sisanya menjadi Genana. Nah, terus masukin ke pool stakingnya skill tuh CryptoBlade. Saat itu harga CryptoBlade tuh naik banget Ben, jadi dia kayaknya untung besar dari situ sih. Nah ini Ben, terus dia nemu Telegram chat namanya 100k Genana Challenge yang aku cerita tadi. Gitu.